Guys, aku ngomongan. Mau cowok, mau cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Early to mid gamenya ternyata masih dipegang tim Liquid. Ini jelas sih memang karena Lui powernya ini kalau bisa clear bareng dan jalan berdua itu strong banget. Ya, level 3 juga buat Julian-nya. Oke, kalau begitu, ini dia game yang pertama. Tapi kita mau ngetes dulu suara ini. Sonic, are you ready? Oke, di Cavalieri, are you ready? Ya udah, kalau begitu sekali lagi, Piala Arena, mana suaranya? Let's go to Land of Down. Match pembuka yang cukup panas. Kayaknya udah pada kangen juga ya sebenarnya sama MPL. Kalau misalkan nanti ada game satu sama kayaknya bakal seru deh. Waduh, pagi-pagi udah satu sama ya. Tapi ya, untuk agresif masih dengan Suns yang cukup memimpin untuk di area mid karena dia bisa memberikan pressure ke Loyi. Dimana di sini Loyi-nya pasti akan ke pressure dengan adanya The Arcane Shade plus Shadow Strike yang bisa diberikan oleh Suns juga. Dan lihat bagaimana positioning dari Kiboy sendiri yang berusaha untuk bisa meminimalkan EXP yang bisa didapatkan oleh jungler lawannya atau jungler dari TLA ini. Yep. Cukup ganas ya, cukup panas juga ini di awal-awal. Mereka sudah mencoba untuk bisa mendapatkan cara dari cewek yang ada di bagian atas dan first blood. Cewek menjadi orang pertama yang tumbang di season 14. Iya, first time ya. First time death ada di cewek berarti. Ntar bisa masukin fun fact. Ya itu dia tadi ya. Purify yang memang sudah di-trigger tadi yang membuat akhirnya Spiral of Mystery bisa mendapatkan cewek. Ada efek stun yang bisa didapatkan di sana. Dan King Gogo dengan emblem mage yang dipakai dan juga ada Buset dah. Hampir saja Kairi masuk ke dalam suara rumputan yang begitu berbahaya loh itu. Buset itu darah hilang setengah loh. Dahsyat banget. Ya tapi kelihatan juga sih memang agresivitasnya tim Liquid seperti data yang tadi berbicara kan. Memang dia kuat di awal. Iya. Dan itu mereka bisa proses juga ya sekarang tadi dapetin first blood-nya juga. Dan bahkan mereka sudah mulai setup di sini untuk bisa dapetin level 4 terlebih dahulu. Dan lihat bagaimana positioning untuk Freeze lane. Yap, sementara sekarang di bagian bawah akankah ada sebuah aksi balasan dilakukan dan benar. James menjadi korban. Ya, bahkan dengan flicker yang terbuang. Ini enak banget untuk setup sih. Dari teman-teman Fnatic Onyx, mereka udah berkumpul juga di Turtle. Dan ini yang bahaya. Karena nggak adanya James ini bakal berpengaruh banget. Ya, Kiboy walaupun masih level 3 tapi setidaknya udah memberikan gangguan pula di dalam area dari Orange Buff itu sendiri. Kiboy coba lihat, memberikan sebuah jarak agar tidak ada yang bisa mendekat dan mereka berempat akan kembali lagi menuju ke arah landingnya masing-masing. Fnatic Onyx tapi pertempuran terjadilah sudah. Dengan tadi Way of Dragon langsung dikeluarkan minuman Buri terlihat udah connect lagi ke arah beberapa player dan juga satu orang sedikit lagi tersisa. Lutfi masih bertahan sejauh ini tapi Lutfi masih berhasil kabur malah mengakibatkan korbannya bejibun dari tim Liquid ID. Wow, tidak ada korban sama sekali. Fnatic Onyx, agresivitas mereka terlihat menjawab setelah Turtle yang pertama. Ya itu dia counter initiate yang dilakukan juga ya. Dimana mereka melihat adanya Minion Fury yang dibuka oleh Yawi dan di copy tadi. Dan akhirnya bisa dibalikan oleh Fnatic Onyx. Wow, itu setup yang cepat banget di Turtle. Tapi Kiboy-nya berani nge-zoning om. Dia selalu ada di garis depan juga ya. Dan kalau kita bisa bilang seperti ini, Roger ini sudah punya kemampuan untuk bisa mendapatkan efek snowball yang diberikan. Permainan agresif dari Kairi 3-0-1. 100% KP untuk sementara waktu. Dan ini berarti bahwa memang dari Fnatic Onyx mereka udah mulai bisa gulung. Junglernya mereka udah mulai bisa melakukan invade juga. Dari Kiboy-nya yang selalu berani untuk masuk. Nyari info. Dan bahkan dengan hilangnya misalnya Kiboy dari lane, ini berarti bahwa akan ada sesuatu yang berbahaya untuk TLID. Oke, dan untuk talent prediction sepertinya cukup merata ya. Fnatic, ada yang Liquid juga. Tapi mungkin kalau melihat dari early game, ini Onyx yang harusnya, tunggu dulu, Yawi. Sakit banget ya udah. Oke, sekarang di bagian bawah. Mereka semua sudah mulai terkepung loh di tim Liquid. Perlahan tapi pasti mereka kayak dikecilin loh area defense-nya. Ya, dan bahkan lebih. First item langsung ke Thunderbelt juga. Udah dapetin item yang memang menjadi prayo atau first item buat si Arlos.
Oke, tapi untuk Rogernya Windtalker ya. Di item pertamanya. Dia nggak langsung ke arah Thunderbolt. Sebenarnya kalau jungle gue sempat lihat beberapa kali juga ada yang pakai War Axe. Beberapa doang. Ya, tapi mungkin mayoritasnya masih di Windtalker ya. Ya, Atau farming. dan juga di item kedua atau ketiga kalau memang dirasa berbahaya ada Thunderbelt tuh biasanya disisipin di tengah-tengah. Bahkan ada James juga nih dengan Thunderbolt. Kalau Edit lah ya. Nah, Edit Ada juga boleh. perpindahan tempat tetap Yawi sendirian di bagian atas. Yawi akankah membuahkan hasil karena sekarang Yawi sudah mulai mendekat dan juga memberikan bantuan terhadap rekan-rekannya. Minuan Pori dikeluarkan tapi tidak. Untuk Turtle yang tetap berhasil diamankan lagi oleh Fnatic Onyx dan King Gugun menjadi korban untuk kesekian kalinya. Retribution Kairi lagi-lagi bisa mencuri turtle yang kedua dan ini mendapatkan objektif lagi. Berarti Fnatic Onyx super snowball kali ini Om. Iya, mereka udah dapetin turtle tadi dan purple buff juga dari TLED lagi diganggu sekarang jatuh ke tangan Kairi. Yap, purple buff menjadi satu makanan dan juga nutrisi tambahan lanjutan. Begitu membahagiakan Fnatic Onyx. Ya, dan Richie baru menyelesaikan Enchanted Talisman ya, jadi dia mungkin agak sedikit tertekan dari pendapatan item dia. Nah ini kalau udah ngeliat kayak gini, Lutfi dari jauh nih udah ngeliat dari bawah, gua gas nggak nih kira-kira? Iya, dan di momen itu atasnya dapat loh. Maksudnya mereka bagi orang 3-2, Lutfinya datang ke tengah, atasnya dapat turret. Dan bahkan bawah gak ada kerugian sama sekali, gak ada gangguan untuk turret yang dipegang oleh Lutfi juga. Dan ini berarti dari Fnatic Onyx mereka masih menjalankan mungkin dengan draft mereka sendiri ya. Agresif bersama dengan Keyboy, di mana nanti untuk follow up dari Keyboy di belakangnya nih ya. Ini yang aku suka dari Fnatic Onyx, di belakangnya selalu ada orang, itu yang paling penting. Nah sekarang Keyboy bertemulah sudah, sempat untuk ingin kabur tapi tidak bisa. What? Keyboy masih bisa selamat Keyboy. Dengan flick out-nya tadi, Shunpo, shield yang menyelamatkan hari dari Walah, Keyboy. dan connect-lah sudah. Tapi tidak mungkin dirinya maju ke situ. Enggak, jangan. Connect-nya ke Lutfi ya, yang memang sudah tebal juga, punya penambahan buat hybrid defense dari Thunderbelt yang dimiliki. Dan itu tadi, Keyboy ternyata tidak tumbang dan banyak store skill yang memang sudah terlepas tadi. Tapi belum ada objektif susulan yang bisa diraih Fnatic Onyx. Bahkan ini 2 level Om, jungle Om bedanya Om. Roger dan Julian loh, yang kita tahu Julian itu hero early yang farmingnya juga enak. Iya, tapi hanya sekali tadi ya kesempatan buat King Gugun. Selebihnya dia di zoning banget. Ini yang susah buat King Gugun sekarang. Dia di zoning Chow, dia juga di zoning dengan si Arlo. Oke, belum ada gerakan mirroring sepertinya. Ketinggalan level bukan masalah. Setup akan tetap dilakukan, mungkin counter setup yang diinginkan oleh tim Liquid ID. Iya. Tiap ada turtle berarti banyak yang tumbang dari tim Liquid ID. Iya, Dan ini adalah turtle yang ketiga akan seperti apa lagi ceritanya. Ya, dan lagi-lagi ya, zoning yang membuat akhirnya TLID mereka gak berani untuk keluar. Untuk bisa melakukan kontes tadi. Second item tadi buat Kairi adalah War Axe. Jadi bakal ada tambahan untuk cooldown dan juga ada spell steal yang didapatkan. Ya, lagi dan lagi mereka udah mulai masuk ke dalam area purple buff yang dimiliki oleh tim Liquid ID dan Keyboy. Berhasil tadi seperti yang memancing sedikit ke arah beberapa player dan sudah mulai berkumpul pula 4 player. Dan final slash dikeluarkan oleh Lutfi begitu indah walaupun masih belum berhasil setup barusan. Untungnya kena ke Gugun. Tadi masih bisa lompat ke Kabuki. Bisa ngeblink lagi dengan Abyss Walker-nya. Dan mungkin ngelihat dengan perbedaan gold yang hampir menyentuh ke angka 4000 gold. Ini tim Liquid ID udah harus gerak bareng nih. Iya, tapi kita belum melihat ada potensi untuk bisa dapetin point pick off juga buat tim Liquid ya. Ya itu dikarenakan mereka masih butuh waktu misalnya buat Kabukinya buat menyelesaikan satu item lagi. Memang sudah punya Golden Staff tadi, sudah punya satu Corrosion, tapi masih butuh satu item lagi seharusnya. Iya. Diversionnya juga agak minim ya. Dari tadi kayak baru pertama gue lihat Yawi doang pas di turtle tadi. Oke, Suns Glowing One. Dan kita punya game pack di mana pada MPLID season 13, TLID menjadi tim dengan first blood rate tertinggi. Masih dibawakan sekarang. Buset, hampir 60 ini. Banyak juga ya. Dan tadi udah kejadian lagi ya. Yap. Makanya nambahin lagi. Lumayan. Tapi untuk setup selanjutnya, memang high ground defense-nya juga memang kuat banget nih mid-nya. Karena ya balik lagi. Wait, tidak kena karena siapapun. Lutfi tertangkap kamera. Iya. Tadi pengen bikin out position ya niatnya. Tapi malah nggak kena. Oke, reset kembali. Masih menunggu timing. Gue pengen ngeliat diversionnya sih. Mau ke arah mana. Tapi jarang sih buat Richie-nya make a move. Mungkin masih menunggu dulu. Ada objektif yang keluar seperti di detik yang ke-10 misalnya sekarang. Kalau mau coba buat dilakukan juga buat diversion. Yap, ini Keyboy bener-bener ya. Keyboy seperti membuat jarak tapi sekarang James menjadi orang terdepan. Suns mundur kembali. Purple buff setidaknya masih bisa diamankan oleh King Gugun. Wah ini Onyx agresif ini nih. Yang kita udah kangen banget. Dari lama nih kembali lagi kombinasi Suns Keyboy. Yang sering banget nge-outplay berdua. Tapi ternyata edit dari James juga cukup tanky loh. Dia bisa tahan pokingan damage-nya. Oh ya, dikarenakan Thunderbelt tadi ya. Yang dibeli buat di awal-awal juga. Oke, King Gugun
Satu Feather of Heaven yang baru selesai. Tapi seharusnya masih belum mengangkat buat pemberian damage dia karena belum ada Holy Crystal tadi. Baru dengan Blood Wings. Dan sudah mulai dipok bahkan buat Lord yang pertama. Yep. Ini dia perbedaan dua level dan barusan terlihat kembali Midwan Puri dikeluarkan dan Spirit of Destruction. Mendadak connect, kita lihat saja. Tapi Lordnya telah berhasil berpindah tangan dan menjadi milik dari King Gugun. Wow, Retribution yang bisa mendapatkan Lordnya. Namun mereka tumbang 3 member. Oke, menjadi satu hal yang cukup baik yang udah mereka dapatkan. Mereka mendapatkan Lord, tapi sekarang mereka juga harus bertahan karena satu final slash yang kontek karena 3 player dan Kabuki. Satu lengket force yang begitu nikmat tadi terlihat di dalam area tersebut, tapi Lutfi pun harus kehilangan nyawanya. Dan kembali berbeda, King Gugun menyusul. Triple kill Kairi dengan setup lagi-lagi Lutfi yang bisa. Final slash langsung 3 orang om. Flicker final slash dari Lutfi tadi membuka segalanya, membukakan jalan untuk Fnatic Onyx bisa memenangkan duel tadi. Tapi meskipun begitu, Fnatic Onyx mereka masih harus waspada karena di bagian atas itu masih berjalan pelan buat Lordnya. Dan kita tahu bagaimana dengan Lord yang pertama, Super Minion ini yang jauh lebih diandalkan, bukan dari kekuatan Lord itu sendiri. Iya ini tapi dapat Lord jadi rugi banget sih. Karena mereka tadi coba untuk defense malah tumbang lagi dan Lordnya sia-sia banget. Iya, ini reset jelas ya untuk tim Liquid ID ya. Mau gak mau mereka harus bisa lebih berhati-hati. Tapi kalau kita bicara soal berhati-hati jelasnya akan dipaksakan. Karena Fnatic Onyx mereka sudah bisa melakukan satu buah atau memaksakan adanya force error yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Wah, dikuasain dong area situ. Itu dikasih pelang tuh, milik Fnatic Onyx. Makanya dibikin setengah lapangan pak. Udah susah banget untuk ngebuka vision aja mereka bawa harus 3 orang mungkin. Ini mau melakukan pertempuran lagi kah di area atas, di area dari innernya? Tidak, mereka hanya mengusir saja dan mundur kembali. Itu dia dan Sky Piercer akhirnya di item keempat. Item keempat tadi Sky Piercer. Setelah Thunderbelt. Jadi item ketiganya jelasnya diselipin ya buat Thunderbelt-nya juga. Jadi lebih memilih buat agak semi-semi hybrid lah sekarang buat Roger. Dengan catatan ya punya attack speed ya yang didapatkan dari Windtalker. Iya, dan gue senang banget kalau ngelihat Suns sudah pakai Winter. Gak tahu kenapa kayak Winter momennya Suns itu selalu ikonik sih. Bisa ini ya dia, bisa make a play ya. Yes. Bisa mancing sebenarnya, ngebait buat source skill lawan keluar. Apalagi kan pakainya Valentina juga. Ada Shadow Strike yang bisa dipakai untuk kabur nanti. Wah, Lord Advantage malah minus. Iya, ini udah jauh banget goldnya sampai hampir 7.000 bahkan sekarang. Mereka bisa manfaatin diversion mungkin untuk flanking ya dari Yao. Yap, tapi mereka pun harus mundur ya. Kenapa? Karena sekarang Lutfi benar-benar membayangi di bagian belakang. Dan juga Keyboy. Ada 2 bayang-bayang tadi yang emang mengikuti kemanapun tim Liquid ID pergi. Wah itu ditempel doang loh sama Lutfi loh. Tapi dia udah ngambil angle kiri kan. Udah siap untuk final slash dan semua udah langsung bubar. Iya dari Sunsnya juga bahkan sudah masuk ke dalam ya. Udah nyebrang tadi. Dari dinding yang dibawa Dani untuk best turretnya. Tapi masih bisa keluar kembali juga. Untuk lebih mengamankan posisi dia. Dikarenakan ya untuk enhance Lord yang akan keluar sebentar lagi yang seharusnya akan jatuh ke tangan. Wah jatuh korban nih harusnya dengan satu pergerakan dari Final Slash tadi udah terlihat dan juga Minuman Furia terlihat juga di dalam area tersebut bakal langsung di-copy begitu saja tapi cewek malah menjadi korban. Kairi Spirit of Destruction dan berhasil menghancurkan Kairi kepada berbeda shutdown pun tercipta. Winter Crown-nya udah langsung dikeluarkan tapi setidaknya Kabuki sudah menghancurkan ke arah beberapa player dari Fnatic Onyx. Tersisa 2 dan ada James. Jangan lupa damage dari Edit itu bisa bikin Lordnya cepat banget. Primal Rod-nya itu bakal jadi kunci juga dan Keyboy masih membayang-bayangi. Yap, Keyboy membayangi dari kejauhan mencoba untuk bisa menguji peruntungannya akankah berhasil untuk mendapatkan ke arah dari Lord tersebut sambil nge-delay menunggu dari point retribution-nya sedikit lagi dan retribution berhasil. Masih aman ya. Tadi di delay sedikit karena retry-nya masih cooldown. Betul. Tapi 2 kali berarti sekarang Fnatic Onyx mereka harus kehilangan Lord mereka. Dan menurut ini juga cukup penting. Catatan bagi Fnatic Onyx adalah mereka harus berhati-hati. Jangan sampai Lordnya ini jatuh ke tangan lawannya. Iya kan? Tapi tadi pertarungan berserta dengan Lord itu 5.000 gold hilang loh. Iya. Dari 7.000 ke 2.400 sekarang. Angka yang cukup jauh dan sudah mulai bisa dikejar juga. Tim Liquid ID mereka punya potensi dan bahkan mereka tetap dengan metode mereka ya. Ini dan satu hal yang pasti kita belum melihat adanya diversion. Ya, diversion yang pas yang dibuat dengan Richie. Ya mungkin tapi setidaknya ada gangguan-gangguan di dalam teamfight baru itu aja Om ya. Betul. Tapi setidaknya momentum dari diversionnya ini belum terlihat nih. Benar. Kalau damage-nya sih kerasa tadi karena ketika Damage-nya tim besar kerasa. ada kan duality-nya. Dan Mungkin juga karena mereka tertinggal juga gak sih dari tadi? Makanya kalau mengirimkan siapapun itu ya bahaya ya. kemungkinan besarnya ya bakal hilangnya jadi notifikasi doang Om. Lebih ke 1 tuker 1 dan item buat Kabuki sih ini yang berbahaya. Karena Kabukinya sendiri tadi juga terlihat lumayan free hit ya. Apalagi ketika Spirit of Destruction ini bisa kena ke area belakang. Yap.
Dan di atas masih gagal untuk bisa menumbangkan lagi ke arah satu inner turret, tapi di tengah. Oke. Masih bisa di-clear juga. Wow, tapi ini luar biasa loh. Liquid ID mereka kalah kill point, lumayan jauh ya. Tapi lihat secara objektifnya mereka sudah mulai mengejar ketertinggalan gold. Ingat ya, tadi mereka selisih 7.000 aja, mereka bisa nahan. Apalagi nantinya kalau gold mereka sudah mulai sama. Ya. Dan ini akan menjadi titik balik untuk Fnatic Onyx, apakah mereka nanti akan tetap bisa melakukan front to back. Yes, balik lagi ke Lutfi berarti. Final Slash-nya masih bisa nggak memakan korban? Atau ya jangan-jangan malah Final Slash-nya awal dari ya kekalahannya nanti. Ya seperti tadi ya. Karena ya oleh Yawi atau James yang kelempar, menurut gue itu malah menguntungkan loh untuk mereka. Lebih ke Yawi sih kalau memang kelempar ke depan ya. Atau ya, itu yang harus kita nantikan dari Fnatic Onyx juga. Tapi sementara tempo juga agak sedikit menurun sekarang. Karena untuk penguasaan dari minimapnya sudah mulai kelihatan. Ini udah mulai 50-50 lagi nih. Tadi kan 70-30. Sekarang sudah mulai 50-50 dikejar oleh tim Liquid ID. Ya udah nggak setengah lapangan lagi nih dia. Full. Betul. Lapangannya udah full dia karena. Udah bagi dua nih ya lapangannya ya. Udah. Oke, dan tapi agresifnya tetap nggak boleh kendor ya. Kayak Kiboy dia tetap harus bisa pegang vision. Karena kalau sekalinya hilang, itu bakal langsung dipegang semua sama teman-teman Liquid. Iya, karena Liquid mereka punya damage yang besar ya. Mereka punya Moskov, mereka punya Julian juga. Dan bahkan kalau kita bilang dari editnya sendiri, ini kan sebenarnya adalah tank yang menyamar gitu loh. Dia nyamar jadi marksman kan. Dia ada tank strap marksman juga buat statusnya dia. Jadi untuk efek sisinya ya tinggal siapa yang lebih bisa menahan sampai dengan yang paling terakhir. Sebenarnya tadi untuk di awal-awal Fnatic Onyx kelihatannya mereka bisa menangin buat tim fight-nya. Tapi damage output yang bisa diberikan tim Liquid ID terlalu besar. Oke, tempo yang turun sepertinya akan naik. Karena setup ke arah Lord sudah dipersiapkan. Fnatic Onyx mereka memang sempat terkejar. Tapi jangan lupa mereka masih pegang goldnya. Yep. Itu yang harus diwaspadai oleh tim Liquid. Dan untuk setup ke arah Lord. 3-2 kah? 4-1 kah? Moskov dari Kabuki. Berpotensi banget split push. Yep, ada pergerakan nih yang udah terlihat dari Kiboy. Untungnya masih ada James yang memang membuat sebuah pagar. Membuat sebuah barricade. Agar Kabuki juga terlihat aman di dalam area tersebut. Oke. Mungkin kalau ngomongin Kabuki, 3-2 udah paling tepat sih. Karena dia bawa Purify kan, jadi nggak bisa sendirian juga dari Kiboy-nya. Harus temenin mungkin Sans. Bisa jadi sih. Tapi aku suka dari Kabukinya adalah bagaimana item build dia juga. Tadi untuk item terakhir dia ada Rose Gold Meteor. Jadi secara mungkin untuk defensifnya dia ini udah cukup kuat buat Moskovnya. Kapanpun sebenarnya kalau kita bisa melihat ya, kalau memang tim fight bisa dipancing oleh tim Liquid ID, mereka punya upper hand sedikit karena mereka punya damage yang cukup. Oke, Lord Dance akan segera dilakukan. Pok bagian depan ini selama Ricky pegang harusnya dia lebih kuat. Yep. Karena duality-nya itu nggak main-main dan Hei, ada konsil yang udah langsung dikeluarkan dan Lutfi udah mengeluarkan ke arah satu final slash dan P2 Furia sekarang. Walaupun di pada berbeda, ada satu Spirit of Destruction gak oleh karena siapapun dan itu memberikan suatu waktu yang banyak banget untuk Fnatic Onyx bisa memenangkan dari tim fight-nya dan James. Mau pergi ke arah mana? Hanya Gugun dan juga Kabuki. Tapi Gugun masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Lutfi dan sekarang Gugun hampir saja dikejar oleh Kiboy. Ya, 3 korban ya, mau nggak mau harus diterima juga tim Liquid ID. Mereka nggak bisa dapetin Lordnya dan dengan kehilangan 3 member ini mereka susah banget nih untuk setup defensifnya. Ya menurutku tadi itu Spare of Distraction yang wajib buat bisa kena. Seandainya memang cukup on point, waktu yang dibutuhkan itu sangat-sangat membandai sebenarnya buat tim Liquid ID. Cuman ya tadi karena memang nggak kena, akhirnya mereka harus berjumpa melawan 4 lawan 5 tadi. Yang membuat akhirnya mereka lah yang kegulung oleh Fnatic Onyx. Oke, Lordnya dibiarkan slow push di bagian bawah untuk produksi super wave minion terus-terusan. Midnya mulai didobrak. Yap, midnya udah langsung didobrak saja oleh beberapa pemain diberikan oleh Fnatic Onyx. Satu best turret sudah berhasil dihancurkan. Sekarang incaran mereka yang ada di bagian atas. Kiboy masih berputar-putar. Lutfi menjadi orang terdepan. Final slash-nya dikeluarkan. Akankah ada Milan Fury lagi yang mau dikeluarkan. Tapi masih didorong dengan satu Spin of Misery. Kiboy melihat dari kejauhan. Lordnya sudah mulai masuk. James belum menemukan momentum. Tapi sekarang James sudah memberikan damage juga ke bagian terdepan. Dan Lordnya sudah mulai masuk dan juga menghantarkan damage yang masuk ke dalam satu base utama yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Tapi sekarang Lordnya berhasil langsung dihilangkan. Belum ada pertempuran begitu signifikan. Dan mereka hanya bisa melihat dari kejauhan dan mulai mundur kembali. Tapi Kabuki terlalu berani untuk bisa menghantarkan damage-nya tepat di depan Lutfi. Tim Liquid ID masih bisa bertahan lagi. Masih belum selesai. Mereka bisa untuk mengusir Fnatic Onyx dari base mereka. Ya, meskipun mereka bisa bertahan, tapi sekarang mereka harus kehilangan 3 base turret. Dan ini menjadi PR untuk tim Liquid ID. Tapi kita tahu bagaimana di late game seperti ini sebenarnya ya. Dengan kekuatan dari Diversion. Dari tim Liquid ID mereka masih bisa mencari satu momen. Kalau mereka dapetin momen tersebut, mereka bakal bisa ngembalikan keadaan semuanya. Meskipun mereka kehilangan best turret. Mirip kayak di teamfight sebelumnya tadi ya. Di Purple sekalinya unggul,
Dari 7.000 aja sisa 2.000. Apalagi sekarang cuma 4.000 nih. Ya, dan mereka punya damage yang masif sebenarnya kan. Cuman ya itu dia tadi mungkin Kabuki yang telat datang sehingga ya mereka harus kalah kan untuk fight. Tapi Iya. Itu tadi nyelonong baik itu tombaknya. Lah tombaknya. Iya kan? Sebenarnya tombak yang penting kena siapapun sih. Kalau Siapapun. udah kayak tadi kan. Dan dia bisa hadir di sana kan lumayan tuh. Akhirnya lawan jadi bingung nih mau target yang mana juga. Karena sebenarnya ya itu tadi damage dari tim Liquid ID ini sudah cukup memadai. Oke. Kembali turun dari temponya. Penguasaan zona menjadi prioritas bagi keduanya. Bahkan ya jangan lupakan masih ada diversion loh. Ini yang gue dari tadi khawatirkan. Takutnya Moskov split push. Habis itu tiba-tiba diversionnya itu bukan buat team fight. Tapi buat ikut split push sama Moskov. Itu bakal wah bisa kena endgame sih itu. Kalau Julian misalkan yang ikut join split push. Oke, dan dengan Evolve Lord yang bakal keluar juga. Dari Fnatic Onyx mereka tetap start terlebih dahulu. Dan sebenarnya ini Rogernya udah gak punya retribution loh, dijual sepatunya. Iya. Dia pakai Great Dragon Spear ya untuk nutup larinya. Oke. Hey, Kiboy sudah mengeluarkan ke arah satu wave dragonnya tadi udah langsung terlihat di dalam arah tersebut. Bahkan minuman Furija connect ke atas dan juga 4 player. Tapi Sansa di depan berbeda udah berhasil lagi dihancurkan dan sekarang pertempuran yang terjadi di dalam area Purple Band dan juga Kabuki berhasil mendapatkan ke arah Kiboy tapi masih diimportan di dalam tubuhnya. Spiral dan langsung dikeluarkan. Dan cewek menggila sudah Kabuki begitu menggila bahkan 2 player tadi menjadi korban pula. Untuk sekarang 4 player dari Fnatic Onyx lenyap seketika. Menyisakan Kiboy. Ini cukup berbahaya juga dan wave minion yang dihantarkan dari arah mid lane bersama dengan Kabuki siap untuk mendobrak pertahanan dari Fnatic Onyx. Oke, Kiboy berusaha untuk bisa mempertahankan karena satu base utama mereka yang ada di bagian mid. Tapi Kiboy pun harus mundur. Masih ada satu lagi wave minion yang siap untuk menabrak. Akankah Kiboy sanggup? Wow, masih ada PR yang harus dilakukan. Tercepat ada Suns di 5 detik lagi tapi mampukah untuk di defense Fnatic Onyx? Dan sepertinya sangat sulit karena untuk sekarang Kabukinya sudah mulai mengeluarkan Kara. Satu lagi di base yang dimiliki. Tapi Sanchez sudah mulai hadir. Kabuki berusaha untuk bisa mengatakan DPC Spiral Destruction dikeluarkan pula oleh Suns dan mereka berhasil membalaskan keadaan Kabuki. Tim Liquid ID belum bisa menutup game yang pertama. Masih bisa bertahan Fnatic Onyx. Bahkan mereka sekarang bukan hanya bertahan. Mereka siap untuk membalikan keadaan hilangnya 2 member tim Liquid ID dalam masalah yang serius. Wow. Oke. Tidak ada Purify tadi Om sepertinya. Iya, dan terlalu memaksakan juga. Tapi Yap, ini dia. Ini dia akibat terlalu memaksakan 3 melawan 5 akan seperti apa lagi kejadiannya dengan konsil tadi yang sudah mulai terdengar pula di dalam area tersebut dan juga ada final slash. Winter Crown dikeluarkan, ditendang lagi pinggangnya The Way of Kiboy. Sudah terlihat di dalam area tersebut. Namun untuk sekarang akan berdirinya masih sempat bisa bertahan lagi karena satu base utama yang mereka miliki dan tidak bisa wipe out. Wipe out terjadi dan game pertama milik Fnatic Onyx. Match pembuka yang begitu mendebarkan. Jual beli serangan masih bisa diunggulin Fnatic Onyx. Wow, terlalu memaksakan.